Jadi Sobat Era sekalian, memang menjadi adil itu tidak mudah ya. Terkesan memang untuk Habib Rizik sepertinya apapun akan dilakukan, yang penting bisa ditahan ini orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Kali ini saya ingin membacakan berita soal Habib Rizik ya, soal Habib Rizik. Ini sebagaimana dilansir oleh jpnn.com dan juga media lainnya. Habib Rizik dipindah ke rutan Bareskrim, kondisinya mengkhawatirkan. Kita bacakan ya, karena kemarin sempat sesak napas ya. Habib Rizik Syihab yang saat ini ditahan di Polda Metro Jaya akan dipindahkan ke rumah tahanan rutan Bareskrim Mabes Polri. Kuasa hukum dari Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, mengatakan pihaknya saat ini tengah bersiap-siap mengikuti pemindahan kliennya itu ke rutan Bareskrim. Saat ini sedang siap-siap pindah ke rutan Bareskrim, ungkap Aziz kepada jpnn.com melalui pesan singkat Kamis 15 Januari. Lebih lanjut, Aziz mengungkapkan pemindahan Habib Rizik bakal dilakukan hari ini. Insya Allah hari ini katanya. Terkait kondisi Habib Rizik, Aziz Yanuar menyebut masih mengkhawatirkan. Aziz menyebut Habib Rizik masih mengalami sesak napas, masih mengkhawatirkan sesak napas, gejalanya tutupnya. Habib Rizik dibawa ke tahanan Polda Metro Jaya pada Minggu 13 Desember setelah menjalani pemeriksaan hampir 13 jam sejak Sabtu 12 Desember. Habib Rizik menempati sel tahanan seorang diri, tidak digabung dengan tahanan lain dalam statusnya sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan pada kerumunan di acara pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Tapi versi lain dari Detik.com kita bacakan ya. Habib Rizik dipindahkan ke rutan Bareskrim Polri hari ini. Tersangka kasus penghasutan dan kerumunan Habib Rizik Syihab akan dipindahkan dari rumah tahanan rutan Polda Metro Jaya ke rutan Bareskrim Polri. Habib Rizik akan dipindah hari ini. Ia dipindahkan ke rutan Bareskrim Polri rencananya hari ini, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi saat diminta konfirmasi Detik.com Kamis ya, 14 Januari 2020. Andi menyampaikan pemindahan itu dilakukan agar memudahkan tim penyidik mengurus pemberkasan kasus yang melibatkan Habib Rizik. Hari ini tanggal 14 ya, bukan 15. Selain itu, lanjut Andi, rutan Polda Metro Jaya sudah cukup padat. Pertimbangannya tahanan di PMJ terlalu padat sekaligus untuk memudahkan penyidik Bareskrim dalam pemberkasan kasusnya, ujarnya. Diberitakan sebelumnya kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung yang menjerat Habib Rizik Syihab akan memasuki tahapan pelimpahan tahap 1. Kedua berkas kasus ini akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum JPU. Berkas perkara Petamburan dan Megamendung akan dilaksanakan pelimpahan ke JPU, kata Andi Rian Rabu 13 Januari. Khusus dua kasus ini, kerumunan Petamburan dan Megamendung, penyidik koordinasi dengan JPU untuk melaksanakan pelimpahan berkas perkara, kata Andi. Polisi telah menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka penghasutan dan melawan petugas dalam kasus kerumunan acara di Petamburan, Jakarta Pusat pada 10 Desember 2020. Habib Rizik resmi ditahan polisi pada 12 Desember 2020. Polisi kemudian memperpanjang masa penahanan Habib Rizik selama 40 hari ke depan sampai 9 Februari 2021. Kasus kerumunan tapi dikenakan pasal penghasutan. Luar biasa ya. Selain itu, penyidik Bareskrim Polri menetapkan status Habib Rizik sebagai tersangka terkait kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat pada 23 Desember 2020. Rizik tersangkanya, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi di Komnas HAM Jakarta Pusat Rabu 23/12. Habib Rizik ditahan di rumah tahanan rutan narkoba Polda Metro Jaya
Habib Rizik menjalani penahanan untuk 20 hari pertama sejak 12 Desember hingga 31 Desember 2020. Berikut daftar tersangka kerumunan di Petamburan. 1. Habib Rizik selaku penyelenggara acara. 2. Haris Ubaidillah selaku ketua panitia. 3. Ali bin Alwi Alatas selaku sekretaris panitia. 4. Maman Suryadi Panglima FPI sekaligus penanggung jawab pengamanan acara. 5. Sobri Lubis selaku penanggung jawab acara. 3. Habib Idrus selaku kepala seksi acara. Kok 3? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sobat era sekalian, kita tahu bahwa dari 6 tersangka ini hanya Habib Rizik yang dikenakan pasal 160 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu soal penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Karena 6 tahun penjara itulah kemudian Habib Rizik ditahan. Jadi Habib Rizik ditahan karena yang bersangkutan diancam hukuman 6 tahun. Pengenaan pasal itu sangat kontroversial ya, banyak ahli hukum mengatakan harusnya tidak dikenakan pasal tersebut karena penghasutan yang dimaksud adalah hasutan untuk hadir dalam acara Maulid Nabi dan pernikahan. Jadi baru kali ini imbauan untuk datang ke Maulid Nabi dan pernikahan itu dianggap hasutan. Kira-kira begitu ya. Padahal sering saya katakan dalam beberapa video sebelumnya, kalau dianggap pada hari itu terjadi pelanggaran protokol kesehatan, ya harusnya dibubarkan. Dibubarkan dan kemudian kepada yang bersangkutan diberikan denda. Ya sama sekarang Raffi Ahmad misalnya habis divaksinasi malah nongkrong di kafe ya, tidak pakai protokol kesehatan kan begitu. Jadi sobat era sekalian, memang menjadi adil itu tidak mudah ya. Terkesan memang untuk Habib Rizik sepertinya apapun akan dilakukan, yang penting bisa ditahan ini orang. Kalaupun kemarin lolos dari pra-peradilan, maka dia pun akan tetap ditahan karena dalam kasus lainnya yaitu kasus di Rumah Sakit Umi Bogor itu malah dikenakan pasal yang ancaman hukumannya sampai 10 tahun. Luar biasa ya. Itu juga menjamin bahwa yang bersangkutan bisa ditahan. Bahkan dalam rangka penyidikan oleh penyidik, penahanan Habib Rizik diperpanjang maksimal dari 20 hari langsung ditambah 40 hari ke depan. Jadi tidak boleh sejenak pun dia bebas, kira-kira begitu ya. Ya, sahabat Arya sekalian, mudah-mudahan kondisi Habib Rizik sehat ya. Kita tidak tahu penyakit apa yang mendera dia. Ada yang mengatakan atau lawyernya mengatakan sesak napas, dan kita tidak tahu juga ya sejauh mana sel isolasi itu bisa baik dari sisi sirkulasi udara ya. Karena kita tahu bahwa ya orang-orang yang pernah mengalami itu mengatakan bahwa mereka kalau di sel seperti itu ya ventilasinya cuma kecil sekali ya. Sementara ruangan tertutup ya. Nah, syukur-syukur ada fan ya, seperti yang pernah dikatakan Lius Sungkarisma. Jadi kalau mereka yang punya riwayat sesak napas ya akan sulit juga. Apalagi usianya sudah di atas 50-an tahun ya. Kalau Habib Rizik 55 tahun. Sahabat era sekalian, kita doakan saja bahwa Habib Rizik sehat ya, walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita tahu memang ada problem yang dialami oleh Habib Rizik yaitu soal trust. Karena tidak begitu nyaman ya dengan makanan yang disediakan pihak aparat, maka beliau hanya memakan pasokan-pasokan yang dari rumah saja. Nah, kita tidak tahu apakah itu langsung ke tangan yang bersangkutan ya, bisa dikontrol bahwa makanan itu sampai ke tangan yang bersangkutan as it is ya. Kita tidak tahu, mudah-mudahan negara tetap bertanggung jawab kepada siapapun, karena one thing for sure yang harus dicatat adalah
Habib Rizik ini baru dalam status sebagai tersangka. Banyak mereka yang menjadi tersangka dan masih di luar misalnya. Tetapi khusus Habib Rizik dia ditahan dan dia belumlah orang yang dinyatakan bersalah dengan vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi Sobat Era sekalian, kita doakan mudah-mudahan kondisinya sehat dan mudah-mudahan pemindahan dari tahanan Polda Metro Jaya ke Bareskrim Mabes Polri itu membuat kondisinya jauh lebih baik. Kita mendengarkan alasan yang berbeda dari pihak lawyer mengatakan bahwa karena kondisinya mengkhawatirkan sesak napas, dari pihak kepolisian mengatakan karena untuk memudahkan pemeriksaan. Ya apapun itu, yang penting mudah-mudahan ini kondisinya jauh lebih baik bagi Habib Rizik dan bagi kita semua siapapun, ya. Siapapun berhak atas keadilan di Republik ini. Bukan hanya soal Habib Rizik saja, siapapun. Orang kecil sekalipun berhak atas keadilan dan negara tidak menjadi monster bagi warga negaranya yang justru mengekang kebebasan dan tidak melindungi untuk suatu alasan yang sebenarnya tidak terlalu substantif untuk menahan atau katakanlah memenjarakan orang walaupun for the time being belum ada prosesnya. Ya, Sobat Era sekalian, mudah-mudahan semuanya baik. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.